Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Apoteker UHAMKA angkatan 37. Kami di sini akan mensimulasikan konseling terkait penyakit asma Dengan saya Muhammad Salam sebagai apoteker dan teman saya Ahmad Rizky Iskandar sebagai pasien, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat datang di Apoteker UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam, saya apoteker di sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Permisi Pak, tadi saya habis berobat. Mau lulus resep dari dokter nih Pak. Bisa saya lihat dulu ya, Pak? Untuk resepnya untuk Bapak sendiri atau untuk orang lain? Untuk saya sendiri Pak. Oh, untuk Bapak sendiri. Baik, Pak, saya siapkan dulu obatnya. Bapak silakan tunggu di ruang tunggu ya, Pak. Obat atas nama Bapak Rizky. Iya Pak. Obatnya ada 4 macam ya Pak. Ya. Nah, ada 3 tablet dan 1 Ventolin inhaler. Harganya jadi 135.000. Iya Pak. Nah, ini sebelumnya obatnya sudah pernah digunakan belum ya Pak? Belum sih Pak, saya baru pertama kali Baru pertama kali ya Pak? Ya. Baik Pak, kalau begitu apa boleh saya meminta waktunya untuk melakukan konseling terkait penggunaan obat-obat ini? Kira-kira berapa lama ya Pak? Kurang lebih 5-10 menit Pak. Oh boleh deh Pak. Bisa ya Pak ya? Baik Pak, kalau begitu Bapak bisa langsung ke ruang konseling ya Pak? Ya. Baik Pak, silakan masuk Pak, silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Ya, perkenalkan kembali ya Pak, saya Muhammad Salam, apoteker yang bertugas di apotek ini. Baik Pak. Baik, di sini resepnya untuk asma atas nama Bapak Rizky, usia 26 tahun ya Pak. Ya Pak, benar. Baik, izin menjelaskan sedikit Pak tujuan dilakukannya konseling ini. Diharapkan setelah konseling ini, Bapak dapat menggunakan obat dengan baik dan benar. Kemudian, konseling ini juga bertujuan meningkatkan pengetahuan Bapak terkait dengan obat yang akan digunakan, sehingga Bapak menjadi lebih disiplin dan patuh dalam pengobatannya. Oh gitu ya Pak. Iya Pak. Sebelumnya kalau boleh tahu, keseharian Bapak itu seperti apa ya Pak? Saya sih kerja kantoran Pak. Kebetulan tempatnya agak jauh dari rumah, jadi setiap hari saya naik motor. Baik Pak, apakah di keluarga Bapak ada yang memiliki riwayat asma? Ada Pak, ayah saya pernah terkena asma. Pak, apakah Bapak merokok atau ada keluarga yang merokok Pak? Saya tidak merokok Pak, tapi kakak saya perokok aktif. Setiap hari pasti merokok Pak. Oh, untuk Bapak sendiri memiliki riwayat alergi atau tidak Pak? Oh ada Pak, sepertinya saya alergi debu sih Pak. Biasanya kalau lagi bawa motor tuh, atau kalau lagi bersih-bersih rumah, suka sesak Pak. Tapi seringnya sih pas lagi bawa motor. Baik Pak, terkait resepnya, kalau boleh tahu, dokter tadi bilang apa tentang obatnya ya Pak? Dokter bilang saya dikasih obat untuk mengatasi sesak nafasnya Pak. Lalu, apakah dokter menjelaskan cara penggunaan obatnya seperti apa? Iya, untuk inhalernya dihisap melalui mulut bila sesak Pak. Terus ada obat minumnya, masing-masing diminum 3 kali sehari Pak. Oke, lalu apakah dokter memberitahu mengenai efek yang akan muncul setelah minum obat? Atau harapan dari dokter setelah minum obat ini bagaimana ya Pak? Dokternya cuma bilang harapannya supaya sesak nafasnya bisa teratasi aja gitu Pak. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya Pak tentang asma itu apa. Jadi asma itu terjadi karena adanya peradangan di saluran nafas, sehingga terdapat penyempitan saluran nafas. Peradangan ini akan muncul kalau ada pemicunya, misalnya karena alergi, asap rokok, atau debu. Biasanya gejala yang muncul berupa sesak nafas, batuk, dan bahkan mengi. Mengi itu seperti sesak nafas yang berbunyi gitu ya Pak. Nah, di sini Bapak diresepkan ada 4 obat. Ada dexamethasone tablet, CTM tablet, salbutamol tablet, dan Ventolin inhaler. Untuk dexamethasone
dapat meredakan peradangan, diminum 3 kali sehari 1 tablet. Yang kedua ada salbutamol. Ini untuk meringankan gejala sesak atau asma, diminumnya 3 kali sehari 1 tablet. Diberikan juga CTM sebagai pereda alerginya, dan boleh tidak diminum bila tidak alergi ya Pak. Diminumnya 3 kali sehari 1 tablet, tiap pagi, siang, dan malam setelah makan ya Pak. Untuk CTM ini ada efek mengantuknya Pak. Jadi setelah minum obat ini Bapak disarankan jangan mengendarai motor dulu. Obatnya disimpan di tempat yang kering, jangan disimpan di tempat yang lembab, serta terhindar dari sinar matahari langsung ya Pak. Kalau bisa jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oh gitu, baik Pak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan inhalernya ya Pak. Ini Ventolin inhalernya ya Pak. Kandungannya salbutamol sulfat 0,1 mg Pak. Masih disegel. Inhaler ini untuk melegakan nafas Bapak bila tiba-tiba terjadi sesak. Penggunaannya 1-3 kali sehari, dihisap melalui mulut bila perlu atau bila sesak. Cara penggunaannya, kocok ke atas dan ke bawah perlahan, seperti ini Pak, kurang lebih 5 kali. Lalu usahakan atur nafas, posisikan badan dengan tegak, itu baik duduk ataupun berdiri. Buka tutup mouthpiece, ini mouthpiece-nya ya Pak. Periksa apakah alat berfungsi dengan menekan sekali ujung atas inhaler. Ditekan, nanti bila obatnya keluar, berarti alat itu berfungsi ya Pak. Lalu jika masih mengeluarkan obat, letakkan mouthpiece di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian gigit dan pegang inhalernya tegak lurus seperti ini Pak. Kemudian tutup mulut dengan rapat. Selanjutnya, tarik nafas perlahan melalui mulut, dibarengi dengan menekan bagian atas inhaler nih Pak, yang jari telunjuknya ditekan sambil menarik nafas. Tahan nafas selama 5-10 detik agar obat teralirkan ke saluran nafas dan paru-paru. Sebelum membuang nafas, lepaskan inhaler dari mulut, lalu buang nafas. Bila sudah, keringkan atau bersihkan mouthpiece menggunakan tisu bersih dan tutup kembali dengan tutupnya. Lalu simpan kembali. Setelah itu, Bapak harus segera berkumur-kumur agar tidak menimbulkan efek samping seperti bercak putih di mulut atau biasanya seperti sariawan begitu Pak. Itu efek sampingnya ya Pak. Nah, gimana Pak? Sudah jelas belum Pak cara penggunaan dan penyimpanan obatnya? Insya Allah Pak, sudah jelas Pak. Baik Pak Rizky, bisa diulangi lagi Pak apa yang saya sampaikan tadi agar saya dapat memastikan kalau Bapak sudah memahaminya. Iya, jadi untuk yang obat minumnya masing-masing diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan ya Pak ya. Untuk CTM jangan diminum sebelum berkendara, dan untuk inhalernya 1-3 kali sehari. Caranya pertama kocok dulu, kemudian rileks dan atur nafas, dan tarik nafas melalui hidung, kemudian buang nafas melalui mulut. Posisikan badan tegak, tutup mouthpiece-nya dibuka, dan periksa apakah masih berfungsi. Lalu letakkan mouthpiece di antara gigi atas dan bawah, terus digigit ya Pak. Pegang inhaler tegak lurus, terus mulutnya ditutup. Saat bernapas perlahan melalui mulut, tekan bagian atas inhaler dengan jari telunjuk. Tahan napas selama 5-10 detik. Sebelum membuang nafas, lepaskan inhaler dari mulut. Bersihkan dan simpan lalu segera berkumur-kumur. Apakah benar Pak seperti itu? Iya benar Pak, di dalam box juga ada brosur cara penggunaan inhalernya ya Pak. Jadi nanti Bapak bisa lihat di brosurnya ya Pak. Iya baik Bapak. Untuk mencegah asmanya kambuh, Bapak bisa menghindari pemicunya. Kalau misalkan mau mengendarai motor atau bersih-bersih rumah, Bapak disarankan untuk memakai masker ya Pak, apalagi di masa pandemik seperti ini. Lalu, bila kakak Bapak sedang merokok, sebaiknya Bapak menjauhi asap rokoknya. Dan juga saya menyarankan untuk ganti spray dan sarung bantal itu setidaknya seminggu sekali ya Pak. Karena itu juga bisa menjadi pemicu sebagai asmanya kambuh ya Pak. Oh gitu ya Pak, baik Pak. Nah, kalau setelah menggunakan inhaler atau obatnya dalam waktu 3 hari Bapak merasa nafasnya masih sesak, sebaiknya nanti langsung hubungi dokter ya Pak. Iya Bapak.
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak atau ada yang kurang jelas? Sudah Pak, insya Allah sudah jelas. Oh iya Pak. Nah, ini sudah saya isi, Bapak tinggal tanda tangan ya Pak. Ya. Silakan Pak. Ini Pak, sudah saya isi Pak. Baik, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa menghubungi apotek atau Bapak bisa telepon langsung. Dan bila berkenan, Bapak juga bisa langsung ke sini Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ini obatnya, nanti Bapak bisa bayarkan di kasir depan ya Pak. Baik Pak, Baik, terima kasih Pak. Semoga lekas sembuh dan sehat selalu. terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Sama-sama Pak. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih.